Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan kita sekarang masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Sebelum kita masuk, seperti biasa gue ingatkan, salah satu cara termudah dan termurah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video, ya. Oke, terjadi koreksi tipis sebesar 0,03% dalam 24 jam terakhir. Market cap ke 2,37 triliun US dollars. Bitcoin dominance turun sebesar 0,07% dan volume juga turun sebesar 33,26%. Untuk Bitcoin terjadi inilah ya, bisa dibilang terjadi sedikit koreksi ya. Tapi ya nggak terlalu ekstrim juga sih. Kalau sekarang sih gue ngelihatnya lebih ke Bitcoin ini seperti belum ketemu momentum begitu. Jadi masih terombang-ambing, nggak tahu mau kemana. Nah, berbeda dibandingkan dengan Ethereum. Ethereum kemarin itu dia rally sebesar 2%-an seingat gua. Yes, dia rally 2%-an dan tembus atau lebih tepatnya reclaim 3.521 begitu. Kenapa bisa seperti ini? Karena Ethereum ada news. Ini news datang dari US di mana SEC baru saja menutup investigasi ke Ethereum ya. Nah, tentunya adalah suatu major win untuk industri kripto menurut konsensus ya. Jadi gini, kalau mau dibilang fundamental dari kriptonya sendiri sih sebenarnya bagus ya. Kita bisa lihat sebenarnya spot ETF Bitcoin juga cenderung laku, ETF spot sedang dalam perjalanan mau ditradingkan, dan sepertinya US juga secara politik gitu ya, mulai ketarik untuk lebih positif begitu karena Trump sangat positif ke kripto. Si Biden juga jadi ikut-ikutan ketarik untuk positif begitu supaya tidak terlihat seperti anti kripto. Ya secara fundamental untuk spesifik kripto tuh cenderung oke. Yang mungkin menurut gue sekarang bikin ngendet adalah ya itu sih lebih ke macroeconomics di US. Nah selanjutnya kita akan ini ada satu sentimen yang gue pernah baca beberapa kali di komen. Bang, kok beda jauh ya 2020, halving 2020 kayaknya enak-enak aja. 2024 kerasan kayak gini nih ya. Jadi 2020 kayak unicorn, 2024 kayak kuda lumping nih kayaknya ya. Ya jadi kalau menurut gue sih sebenarnya secara TA ya kalau kita bandingin sama cycle kemarin ya sebenarnya dibilang langsung nge-pump juga enggak sih ya, mungkin udah lumayan lama jadi lupa kan. Kali ini kan di sekitar tanggal 20 April nih ya, 20 April kita koreksi dulu, koreksinya malah sampai ke bull support band lagi ya. Nah kalau di cycle kemarin kita pakai weekly aja biar lebih gampang ya. Cycle kemarin tanggal 11 Mei itu juga nggak langsung nge-pump sih. Kalau lo lihat di sini malah week selanjutnya itu malah koreksi 9,87. Dan arguably sebelum dia lanjut bull market itu butuh waktu sekitar 68 hari. Ya baru akhirnya lanjut lagi ke atas gitu. Ya kalau dibandingkan dengan sekarang mungkin kayaknya lebih lama sih ya. Coba kita cek ya. Kita pastikan dulu datanya pas. Setelah halving kemarin kita udah berapa minggu nih sideways? 56 hari ya. Jadi sebenarnya dibilang, wah bang dulu lebih gila nih, lebih cepat. Enggak juga sih. Kemungkinan besar mungkin di sini kita udah lupa, udah kelamaan aja gitu. Jadi mungkin kalau sampai dia bisa secara TA ya, kalau dia bisa bertahan di atas 1000 support band ya, dan tentunya makroekonomik juga bagus, ya bisa lanjut begitu. Tapi kalau ternyata makroekonomiknya membuat buruk gitu ya, membuat kondisi tambah buruk, ya mungkin jadi lebih mendekati kayak di sini nih. Mendekati kayak di cycle kemarin tuh. Nah, di sini nih. Ya, double top. Nah, gitu. Ini kalau misalkan nggak ada ekonomi buruk mungkin ya pelan-pelan aja sideways gitu. Di sini sideways. Nggak resesi gitu mungkin ya. Nah, tapi kalau resesi ya lu lihat sendiri, roller coaster ke bawah. Begitu. Jadi kalau secara TA-nya, secara datanya sih halving sini sama halving sini masih mirip-mirip aja. Dan dua-duanya kalau lihat sama-sama ketahan oleh support. Ini ketahan oleh MA50, ini ketahan oleh bull support band. Begitu ya. Jadi ya sekarang sih menurut gue lagi-lagi tinggal tunggu makroekonomiknya dari US. Kalau US berhasil dalam tanda kutip kabur dari resesi, lalu QE-nya pas, semuanya pas, ya mungkin kita nggak perlu lanjut koreksi begitu. Tapi kalau udah masuk resesi ya sudah, suka nggak suka ya kita harus siap-siap dengan skenario seperti ini begitu ya. Makanya gue udah bilang berkali-kali cara termudahnya adalah ya kita mempersiapkan dua senarionya. Ya kayak gue pribadi sekarang ini mau lanjut pump happy, dia koreksi dulu ke bawah juga gue udah siapin dana.
Begitu. Karena buat lo yang nggak tahu, gue sudah mengurangi ini ya, bukan jumlah tapi mengurangi persentase peluru. Akumulasi tetap. Setiap kali kita pembahasan di DCWT, akumulasi tetap, tetapi lebih kecil, hanya 25% dari peluru dari kekuatan peluru biasanya. Jadi misalkan biar gampang nih, kalau misalkan setiap kali akumulasi $100, nah gue cuma $25 begitu. Tujuannya apa? Untuk menghemat peluru gue sampai amit-amit drop lebih dalam, gue masih ada peluru. Tetapi tetap akumulasi supaya kalau sampai lanjut ke atas nggak terjadi FOMO. Nah orang kadang-kadang tuh ekstrim antara akumulasi gila-gilaan atau tidak akumulasi sama sekali. Nah kalau akumulasi gila-gilaan atau all in paling ekstrimnya lah ya, bukan akumulasi lah, all in gitu ya. Saat dia turun jantung berdebar ekstrim begitu. Nah tapi kalau misalkan dia nggak beli sama sekali dan ternyata naik, nah dia FOMO tuh waktu ngepam dia beli kena bull trap. Nah itu yang sering kayak terjadi. Nah itu kenapa makanya gue selalu punya satu cara, yaitu kita terus melakukan akumulasi aja. Gitu. Tinggal yang kita tweak adalah kecil atau besarnya. Nah makin lu bearish makin kecil, makin lu bullish makin gede, gitu aja, as simple as that ya. Tapi yang pasti jangan kalau menurut gue jangan all in. Satu-satunya masa-masa all in untuk Bitcoin tuh menurut gue yang worth it adalah dekat-dekat MA200 weekly, karena historically lu bisa lihat sendiri MA200 ini sangat bagus sebagai support ya dari cycle ke cycle. Dan yang kedua adalah saat ya mungkin ini satu statistik baru juga yang terjadi di cycle kemarin dan di sini sih kalau kita lihat tuh di indice udah terjadi 3 kali deh seingat gue ya. Nah gini, jadi ada wick ya atau ada drawdown sampai 30% dari MA200. Ini terjadi di cycle kemarin, ya bukan cycle kemarin sih technically ya, cycle sekarang ya. Kita dapat bottom literally 30%-an ya dari MA200. Ini juga sama ya, wicknya sampai 30% dari MA200. Dan terjadi lagi untuk yang pertama kali itu di sini nih. Di cycle pertama arguably ya, di halving pertama ya. Nah ini juga sama, drawdown 30%. Jadi ini sudah terulang sebanyak 1, 2, dan 3 kali. Begitu. Nah kalau sampai lu mau kesannya all in ya di daerah-daerah situ. Atau lu bagi 2 deh misalkan ya. Kena MA200 50%. Siapin lagi kalau sampai drawdown 30% dari MA200, 50 lagi. Jadi that's the closest thing we can get to all in gitu untuk di cryptocurrency market. Sisanya nggak worth it. Sisanya lo mendingan DCA begitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan ke mana ya? Economic calendar. Untuk hari ini dari US ada apa sih? Coba kita intip sedikit. Dari US akan ada initial jobless claim. Nah ini penting ya. Siap-siap. Ada kemungkinan bisa bergetar lagi market. Ini kenapa jadi kecil? Oke. Weird. Oke. Ini udah jam 11 ya. Oke. Nah, jadi hari ini tuh akan ada initial jobless claim jam 7:30 malam dan Philadelphia Fed Manufacturing Index. Kalau ini lebih tinggi daripada ekspektasi, ini akan membuat dolar turun. In short term bisa bagus hasilnya ke kripto ya, bisa membuat kripto meningkat. Tapi kalau terus-terusan merah ya, kalau data-data dari US merah terus, itu bisa memicu resesi. Jadi kita dalam masa-masa yang membingungkan. Kita pengen dia hasilnya bagus buat kripto naik, tapi kalau ini jelek terus, malah kita bisa kena resesi ya. Plus nanti malam ada satu lagi, ada juga crude oil inventory jam 10, harapannya adalah dia lebih tinggi daripada ekspektasi ya. Next, kalau kita lihat besok dari US itu, coba kita cek ya, besok apa nih? Jumat masih oke, masih ada harusnya. Yes, akan ada S&P Global US Manufacturing PMI dan juga S&P Global Services PMI ya. Plus, masih ada dulu lagi. Wah, ternyata besok ada yang penting nih ya. Ada juga Fed Monetary Policy Report. Nah, ini jadi siap-siap nih ya. Besok kemungkinan volatility-nya akan lumayan ya. Oke, sekarang kita akan kembali lagi ke ya menu utama kita ya, yaitu Bitcoin dan Ethereum. Jadi lagi-lagi untuk Bitcoin ini sebenarnya ini masuknya bilang sideways nggak bang? Kalau lu lihat secara lu zoom out, yes. Ini a bit like satu masa-masa konsolidasi yang lumayan panjang begitu. Nah kalau lu lebih zoom in, ya ini sebenarnya masuk dalam satu momentum yang bearish ya, at least for the short term. Kenapa seperti itu? Lu bisa lihat di sini ya. Dia membuat suatu lower high, membuat low, lower high,
lower low, ya. Lower low, lalu lower high lagi, lower low, lower high, dan sekarang terbentuk lagi lower low. Nah, selama ini belum pecah strukturnya, possibility-nya Bitcoin akan lanjut turun begitu ya. Dan apalagi gue udah bilang kalau MA50 dan 20 udah jebol ya, kayak di sini nih, dari resisten jebol jadi support ya. Nah, itu biasanya momentumnya berlanjut. Sama kebalikannya, kalau ini dari dari support jebol dan mulai menjadi resisten ya, lo lihat sendiri momentumnya juga berlanjut lagi. Jadi ya tinggal kita lihat nih sedalam apa. Kita nggak bisa tahu sedalam apa. Ya kita paling cuma bisa melihat ada beberapa support sebelumnya. Possibility dia bisa berhenti di sini, atau seterusnya. Begitu ya. Oke, masih ada yang nanya. Bang, ini kalau sampai misalnya amit-amit itu ya terjadi resesi gitu ya. Ini supportnya di mana aja sih ya. Ini gue udah pernah bahas sih kemarin-kemarin ya. Ada beberapa yang protes. Wah, bahasnya itu aja. Ya karena masih ada yang nanya gitu. Karena masih ada yang nanya, ya gue akan coba jelaskan lagi. Gitu. Gue jawab simple aja deh ya. Kalau sekarang ada 64.000, 62.529 dan juga ada bull support band. Nah, bull support band itu sekarang literally sedang kita retest ya. Jadi bull support band itu, sorry ada di sini nih. Bull support band. Nah, bull support band itu sekarang ada di angka 64.153 dan 61.466. Kemarin literally di retest beberapa kali ya. Nah, kalau sampai ini dua-duanya tembus, kita masih ada lagi sih support di 59.300, 58.000 juga masih ada. Kalau lanjut lagi lebih dalam sebenarnya masih ada EMA 200 juga di sini ya, di 57 ribuan. Plus nanti kalau sampai amit-amit itu juga jebol, masih ada 52.000 sampai 50.000. Gitu. Gua berharap amit-amit terjadi resesi, semoga resesinya itu ringan dan dia bisa stop lah jelek-jelekin 50.000. Kalau dia lanjut lagi tembus, ada possibility bisa sampai 50% dari all time high, berarti sekitar 30.000 something ya, which is itu akan extra painful begitu. Tapi ya lebih baik lu siapin diri sih kalau sampai ke sana jadi lu nggak kaget begitu ya. Oke, untuk Ethereum, Bang, mungkin nggak Bang, Ethereum nih nanti udah ditradingkan ETF spotnya jadi lebih tahan dibandingkan BTC? Ada kemungkinan. Karena kalau kita lihat sebenarnya ETH BTC ya, itu perbandingan ETH sama Bitcoin tentunya ya. Kita bisa lihat di sini cenderung meningkat dalam beberapa hari ke belakang begitu. Paling cuma sekali lah di sini terjadi koreksi 2,89. Jadi mungkin saja dengan nanti ada ETF spot Ethereum dia bisa lanjut lagi gini ya. Nah, jadi itu sih kurang lebih ya untuk Bitcoin dan Ethereum. Selanjutnya kita akan masuk ke Balimet. Tetapi sebelum kita masuk ke Balimet, seperti biasa gue ingatkan, salah satu cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video. Lu juga bisa share our video ya. Dan juga lu bisa menggunakan link referral kita di bawah. Sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, ada yang ketinggalan ya, disclaimer, ini semua konten bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Untuk Bitcoin kita bisa di sini dia ya, secara buy limit berarti kan buy limit baru ya, karena semua supportnya udah jebol.
Buy limit pertama di 64.000, buy limit kedua di 62.529, dan buy limit ketiga di 59.320. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 64.000 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP sekarang di angka 66.253. Ya. Untuk posisi shortnya, tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 66.253 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 64.000. Ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum dia berhasil reclaim. Dia berhasil reclaim 3.521 sebagai, ya belum sebagai support sih. Sekarang lagi mau di retest. Kalau sampai dia bisa retest 1, retest 2 di 3.521, kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20 atau di 3.639. Ya. Posisi shortnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 atau di 3.639, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 3.521. Ya, itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin dan Ethereum. Selanjutnya mungkin ya lagi-lagi gue ingatkan buat elu para newbies yang benar-benar masih buta kripto dan ya benar-benar belum punya kripto sama sekali gitu ya. Gue sarankan untuk lebih akumulasi di Bitcoin dan Ethereum. Kenapa? Karena kalau sampai amit-amit lu melakukan banyak kesalahan dan tidak berhasil TP di cycle ini, jelek-jeleknya lu tinggalin satu cycle selanjutnya, BTC dan Ethereum akan rata-rata mengalahkan altcoins. Begitu ya. Tentunya kan ada 1-2 altcoins yang cenderung menang gitu. Tetapi pada faktanya nggak akan terlalu banyak gitu. Kayak contoh gini ya. Gua kan 70-30 gue udah bilang ya, BTC Ethereum itu 70% dari porto gua, 30% altcoins. Nah di 30% itu ada nggak bang yang menang lawan BTC? Ada. Contoh, ada BNB, ada Solana, ada Ondo. Ya. Nah tetapi di waktu bersamaan ada juga Phantom yang secara performa jauh di bawah dari BTC. Ya. Lalu ada juga AVAX, ada juga Cardano, ada juga Matic. Gitu. Nah, jadi makanya bahkan untuk gue dari 2016 aja, nggak semua porto alts gue itu mengalahkan BTC. Apalagi kalau lu baru. Kalau lu baru malah seringnya bukan cuma outperform, tapi malah kena rug pull. Jadi ingat, hati-hati buat lu yang masih sangat newbie, lebih baik fokus ke Bitcoin dan Ethereum dan pelan-pelan belajar cara untuk mencari altcoins yang bagus di cycle ini. Tapi nggak usah beli dulu, gitu ya. Gue tutup dengan 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.